Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'minil muhaiminil azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul liwa'is safa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Insyaallah dengan kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan salawat-salawat yang selalu kita lantunkan, insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hamba al-fakir selaku khatib pada kesempatan siang hari ini berwasiat, marilah kita jaga dan kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan melaksanakan nilai-nilai takwa dalam seluruh kehidupan kita lah kita akan menjadi mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Quran bisa menyebabkan seseorang menjadi mulia dan bisa juga menjadikan seseorang menjadi hina. Bagi mereka-mereka yang mempedulikan Al-Quran, menerapkan Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran dalam seluruh kehidupannya, insya Allah dia akan menjadi mulia. Tetapi bagi siapa saja yang tidak mempedulikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan hinakan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Umar bin Al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum berdasarkan perlakuan kaum itu terhadap Al-Quran, dan juga Allah akan merendahkan suatu kaum karena kepedulian terhadap Al-Qurannya begitu rendah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita baca sejarah bangsa Arab sebelum Islam adalah bangsa yang tidak ada pengaruhnya begitu besar. Bangsa Arab pada waktu itu dalam percaturan politik dunia itu adalah tidak dipandang sebelah mata.
Sehingga kemudian ketika Islam hadir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dalam aspek kehidupannya, maka kemudian Islam menjelma menjadi penguasa yang sangat luar biasa. Kekuasaannya tidak hanya di wilayah Timur Tengah, tetapi kekuasaannya mampu menguasai sebagian besar Asia. Kemudian mampu menyeberang sampai ke Afrika dan juga ke Eropa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya serta penerus-penerusnya memberlakukan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupannya, sehingga janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini ditunaikan oleh Allah. Begitu juga dengan kekhalifahan-kekhalifahan yang ada di dalam perjuangan Islam. Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, bahkan terakhir yaitu Kekaisaran Ottoman. Pada awalnya ketika mereka memperjuangkan dinastinya, mereka berpedoman kepada Al-Quran. Tetapi lambat laun setelah kekuasaan didapatkan, kemudian pengganti-pengganti berikutnya, sultan-sultan yang berikutnya, banyak yang meninggalkan Al-Quran. Maka kemudian satu demi satu mereka mengalami kemunduran dan keruntuhan. Inilah bukti bahwa mereka-mereka yang bisa menjaga Al-Quran dengan baik, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Tetapi mereka-mereka yang mengabaikan Al-Quran, maka Allah rendahkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika suatu kaum bisa mulia dengan Al-Quran, maka kita pun sebagai pribadi pun akan mulia ketika menerapkan Al-Quran di dalam diri kita. Mereka-mereka yang di dalam dirinya ada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Inilah yang kita kenal dengan istilah hamalatil Quran. Orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suatu kaum mulia karena Al-Quran, kita sebagai pribadi pun mulia karena Al-Quran, bahkan benda yang tak berharga pun akan menjadi mulia kalau di dalamnya ada Al-Quran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat Al-Quran yang ada sekarang ini ditulis di sebuah kertas. Kertas itu adalah barang yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kertas itu bertuliskan Al-Quran, maka kertas itu berubah menjadi mulia. Dan barang-barang yang lain, benda-benda yang lain yang ada tulisan-tulisan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Kalau seandainya kita menemukan robekan daripada Al-Quran tergeletak di lantai, maka kita tidak akan berbuat sembarangan terhadap kertas itu. Tentunya kita akan ambil dan kita akan taruh pada tempat yang layak. Tetapi kalau kertas-kertas yang lain, kertas yang masih bersih sekalipun, ketika tergeletak di lantai, maka kita bisa melakukan apapun, entah disapu ataupun dilangkahi dan dibuang ke tempat sampah. Tetapi ketika kertas itu ada Al-Quran, maka insya Allah kita akan berbuat lebih mulia terhadap benda tersebut. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi mulia,
maka terapkan Al-Quran di dalam diri kita, yang kita kenal dengan istilah hamalatil Quran. Karena Al-Quran sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran tidak akan meninggalkan orang yang dalam hidupnya tidak meninggalkan Al-Quran. Al-Quran akan menemani dari mulai di dunia ini sampai sakaratul maut, kemudian di dalam kubur, dan sampai ketika berkumpul di alam mahsyar. Al-Quran akan menemani mereka-mereka yang dalam hidupnya tidak meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Al-Quran jadikan pedoman. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu imam, maka Al-Quran akan menuntun ke dalam surga. Tetapi man ja'alal Qur'ana wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, artinya tidak mau dipimpin oleh Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dhammir a'da ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.